Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang keterampilan mengajar membimbing diskusi kelompok kecil. Adapun yang menjadi anggota kelompok kami yaitu saya sendiri. Shalom, perkenalkan nama saya Nitito Watorok dengan NIM 2001040660. Shalom, perkenalkan nama saya Ompon Warmian Sar Tempuh Bulon dengan NIM 2001040062. Shalom, perkenalkan nama saya Suandi Kristopel Huta Barat dengan NIM 2001040049. Adapun materi yang akan kami bawakan, yang pertama pengertian diskusi kelompok kecil. Sebelum mempelajari apa itu diskusi kelompok kecil, kita sebaiknya mempelajari tentang apa itu mengajar. Mengajar adalah upaya untuk mentransfer pengetahuan, pandangan, keyakinan, dogma dan doktrin yang dimiliki kepada peserta didik. Lalu, sejalan dengan itu bahwa kegiatan pembelajaran perlu dipilih strategi yang tepat. Di dalam melakukan diskusi kelompok kecil, sudah pastinya ada komunikasi. Di sini peran komunikasi di dalam dunia pendidikan, misalnya guru harus memiliki banyak informasi yang akan dikagumi oleh para muridnya ketimbang gurunya yang kuber atau kurang pengetahuan. Dalam diskusi kelompok kecil dapat disimpulkan bahwa suatu metode yang diterapkan oleh guru saat mengajar di kelas, di mana dalam penerapannya adanya kerjasama antara murid dan guru itu sendiri. Diskusi dapat diartikan sebagai suatu percakapan yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang yang memiliki tujuan yang sama untuk memecahkan masalah. Jadi dari kesimpulan beberapa ahli bahwa diskusi kelompok kecil merupakan suatu bentuk kegiatan yang bercirikan suatu keterikatan pada suatu pokok masalah atau pertanyaan, di mana anggota-anggota atau peserta diskusi itu secara jujur berusaha memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan dan mempelajari serta mempertimbangkan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam diskusi. Dari yang selanjutnya yaitu metode diskusi kelompok kecil. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna menyimpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Adapun metode diskusi didefinisikan oleh beberapa ahli, yaitu salah satunya adalah metode adalah suatu cara untuk menyajikan pelajaran di mana peserta didik dihadapkan suatu masalah yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang bersifat problematis untuk didiskusikan dan memecahkannya bersama. Adapun yang menjadi kelebihan metode diskusi kelompok kecil ada 4. Yang pertama, memberikan pengalaman kepada siswa bahwa permasalahan bisa dipecahkan melalui berbagai cara. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa melalui metode diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga bisa memperoleh keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk menghargai pendapat orang lain, di mana meskipun pendapatnya tidak sama dengan kita, dan membiasakan diri untuk bersikap toleran.
Kemudian yang terakhir, keempat, membiasakan peserta didik untuk bisa berpikir kritis dalam mengungkapkan ide-idenya. Selanjutnya yang menjadi kekurangan metode diskusi kelompok kecil ada 4. Yang pertama, hanya bisa digunakan dengan kelompok kecil saja. Yang kedua, informasi yang didapatkan peserta didik terbatas. Yang ketiga, bisa diskusi tidak berjalan efektif apabila peserta didik tidak memahami konsep dasar permasalahan. Yang keempat, alokasi waktu terbatas karena banyak memakan waktu saat diskusi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan teman saya mengenai materi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan peserta didik menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas peserta didik, serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Prinsip-prinsip membina diskusi kelompok kecil. Yang pertama, melaksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Yang ketiga, rencana diskusi kelompok dengan sistematis. Yang keempat, bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman diskusi. Komponen keterampilan guru dalam mengembangkan pembimbing kelompok kecil yaitu 1. Memperjelas masalah. 2. Menjabarkan kesempatan berpartisipasi. Yang ketiga, pemusatan perhatian. Yang keempat, menganalisis pandangan peserta didik. Yang berikutnya, tahapan-tahapan diskusi. Adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan diskusi kelompok yaitu memusatkan perhatian peserta didik. Yang pertama, merumuskan dan topik apa yang akan dibahas pada awal diskusi. Dinyatakan melalui pernyataan dan pernyataan yang meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua, mengemukakan masalah-masalah khusus. Yang ketiga, catat perubahan-perubahan yang tidak relevan atau menyatakan kembali bila terjadi penyimpangan diskusi dari tujuan atau masalah pokok yang sedang dipecahkan. Yang ketiga, rangkumlah hasil pembicaraan diskusi yang telah dilakukan. Menguraikan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi-informasi tambahan atau contoh-contoh yang di lingkungan sekitar yang sesuai dengan topik bahasan, sehingga semua kelompok memperoleh pengetahuan yang lebih jelas dan menganalisis pandangan peserta didik. Pada kegiatan diskusi akan ada banyak perbedaan pendapat di antara kelompok tersebut. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, pendidik hendaknya mampu menganalisis alasan perbedaan pendapat tersebut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meneliti apakah alasan tersebut mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Yang kedua, memperjelas kembali hal-hal yang disepakati maupun yang tidak disepakati sebelumnya. Karakteristik mengajar kelompok kecil. Mengajar kelompok kecil dan perorangan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terjadinya hubungan atau interaksi yang akrab dan sehat antara personil, antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan minatnya sendiri. Yang kedua, siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam penentuan cara-cara belajar yang akan ditempuh dan alat yang akan digunakan. Selain itu, ada juga ciri-ciri yang lain sebagai berikut. 1. Mempunyai keanggotaan yang jelas. 2.
adanya kesadaran kelompok. 3. Mempunyai tujuan yang sama. 4. Saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan. Ada interaksi dan komunikasi antara anggota. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, ibu akan mengabsen satu-satu. Akan mengabsen. Tuan Sersenturi. Linda Pantau Tasoid. Hadir Bu. Novita Sukumorang. Ompon Dewan Bagubulang. Hadir Bu. Grace Rai. Hadir Bu. Immanuel Denggolan. Hadir Bu. Baiklah, berarti kita semua hadir ya? Ya Bu. Baiklah, materi kita pada hari ini akan mengadakan diskusi kelompok kecil. Yang dimana di sini akan dua kelompok. Saya akan membagi dari dua kelompok. Yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok. Coba dilihat dulu. Baiklah, untuk kelompok yang ini bertugas untuk mencari yaitu pengertian pembelajaran. Boleh dicatat ya. Yang kelompok ini membahas tentang pengertian strategi pembelajaran. Baiklah, pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruktion yang bahasa Yunani disebut instruksi, yang berarti menyampaikan pikiran. Jadi bagaimana anak, apakah sudah paham? Sudah Bu. Oke. Cut. Pembelajaran dalam satu sistem pembelajaran. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah Bu. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasinya.